Bab 733. Pergerakan buku langit tanpa kata. Mati saja. Jeremy menunjuk Erikin. Kedua belas Buddha sekali lagi menindas Erikin. Kuncinya adalah tasbihmu, kan? Erikin tertawa mengejek, tubuhnya tiba-tiba bergerak. Detik berikutnya dia tiba-tiba muncul di samping Jeremy. Mata Jeremy terbelalak. Dia juga di tingkat kultivasi fase kesempurnaan, tapi dengan kecepatan Erikin ini tidak mungkin adalah fase kesempurnaan tingkat pertama. Bang! Erikin datang dengan pukulan, langsung menjatuhkan Jeremy. Kemudian Erikin meraih tasbih di tangannya, tiba-tiba menuangkan Reiki, dan menghancurkan tasbih tersebut. Tidak. Melihat pemandangan ini, mata Jeremy terbelalak. Ini adalah kekuatan iman yang telah dia kumpulkan hampir sepanjang hidupnya. Setelah tasbih Buddha hancur, kekuatan iman yang tak ada habisnya mulai bergolak, mencoba menyebar ke dunia luar. Erikin tentu tidak akan membiarkan kekuatan iman hilang dengan sia-sia. Dia mengangkat tasbih di tangannya, saat Reiki bergulir, dia menyerap semua kekuatan iman yang mengerikan ini. Kamu memiliki semua kekuatan iman yang telah aku kumpulkan selama bertahun-tahun ini. Jeremy hampir muntah darah melihatnya. Terima kasih untuk barangmu. Erikin tersenyum tipis, dia melihat ada pola Buddha emas pada tasbih hitam di tangannya, tidak bisa menahan diri tersenyum puas. Jeremy, dasar brengsek, masih berpikir untuk membunuh kami, mati saja sana. Setelah banyak pejuang keluar dari masalah, mereka marah besar, dan mulai meninju serta menendang Jeremy. Beberapa pejuang wanita menemukan bahwa Jeremy adalah manusia berbulu domba, mereka bahkan lebih marah, dan menendang Jeremy dengan kencang. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Jeremy terus berteriak dan berguling-guling di atas tanah. Kakak seperguruan, tolong aku, kakak seperguruan, jika kamu tidak muncul, aku sudah akan mati. Jeremy tiba-tiba berteriak ke langit. Pada saat yang sama, Erikin tiba-tiba melihat jauh ke pegunungan. Nafas yang keras mendekat dengan cepat. Adik seperguruan, kamu benar-benar mengecewakanku. Sosok itu perlahan muncul. Dia terlihat seumuran dengan Jeremy, tapi dia mengenakan pakaian Tao. Kakak seperguruan Jeremy ternyata adalah seorang imam Taoisme. Semua orang melepaskan Jeremy untuk sementara waktu. Kakak seperguruan, kamu akhirnya datang juga. Melihat orangnya sudah datang, Jeremy berlari dan memeluk imam Taoisme itu. Adik seperguruan, pihak lawan ada pejuang fase kesempurnaan, kamu tidak mengatakan ini. Imam Taoisme itu melirik ke arah Erikin dan tidak bisa menahan diri mengerutkan dahi. Kakak seperguruan, bocah ini hanya fase kesempurnaan awal saja, kamu bisa mengatasinya, kan? Tanya Jeremy. Sampah semacam fase kesempurnaan ini, bisa kubunuh kapan saja. Imam Taoisme itu berkata dengan sedikit angkuh, tapi harus tambah uang lagi. 1 kali lipat dari yang sebelumnya dijanjikan untukku. 2 kali lipat, bukankah itu penghasilanku tahun-tahun ini? Jeremy merasa sangat sulit. Kalau tidak, aku pergi ya. Imam Taoisme itu mendengus dingin. Baik, selama kamu membunuh semua orang ini, aku akan menggandakannya. Jeremy mengertakkan gigi. Kuil Hansuimu juga harus diberikan kepadaku, kata Imam Taoisme lagi. Kamu jangan serakah. Jeremy sangat marah. Imam Taoisme itu mendengus dingin, tidak seorang pun kecuali aku yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Boleh, tapi aku ingin Erikin ini mati. Mata Jeremy bersinar dengan mengerikan. Baik. Imam Taoisme itu mengangguk dengan sangat percaya diri. Kalian berdua sudah selesai bicara belum? Telingaku bahkan sudah tumbuh kotoran. Erikin memandang imam dan biksu itu, sangat kehabisan kata-kata. Bocah, kamu tidak lebih dari fase kesempurnaan kelas bawah. Aku bisa mengalahkanmu kapan saja dan sesuka hatiku.
Imam Taoisme itu sangat sombong. Kakak seperguruan, berhentilah berbicara omong kosong dengan mereka, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya, kata Jeremy dengan tidak sabar. Oke, sesuai keinginanmu. Imam Taoisme itu mengangguk, mengibaskan jubahnya, seketika formasi bergoyang di sekitarnya, dan muncul pupet. Masing-masing memancarkan basis kultivasi fase kesempurnaan. Ada begitu banyak fase kesempurnaan. Wajah semua orang berubah drastis, tidak heran jika Imam Taoisme memiliki kualifikasi untuk membanggakan diri. Pupet ini sedikit menarik. Erikin menyapukan pandangannya dan menemukan bahwa pupet di tangan Imam Taoisme ini sebenarnya mirip dengan pupet sekte semi suci. Kamu sendiri yang membuat pupet ini? Erikin bertanya dengan penuh minat. Apa hubungannya denganmu? Pupet, majulah dan bunuh dia. Imam Taoisme mendengus dingin dan 4 pupet itu melaju ke arah Erikin bagaikan kilat. Tinju besar itu terangkat dan membanting ke arah Erikin. Cepat menghindar, seseorang mengingatkan dengan keras. Namun, kaki Erikin seperti sudah mengakar ke tanah, tidak bergerak sedikit pun. Tamat sudah, orang ini pasti akan mati. Semua orang pucat, seolah-olah mereka telah melihat adegan di mana Erikin dipukuli menjadi saus daging oleh 4 pupet. Namun, pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Menghadapi pupet yang menyerang, Erikin menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan menghembuskan napas. Api biru menyebar keluar mengikuti nafas yang dihembuskan oleh Erikin. Pupet-pupet itu bersentuhan dengan api biru, dan mereka langsung terbakar, benar-benar diselimuti oleh api. Keempat pupet itu bergetar hebat, jatuh ke tanah, dan segera berubah menjadi abu. Apa? Mata Imam Taoisme itu hampir melompat keluar. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat, keempat pupet fase kesempurnaan tingkat 2-nya semuanya sudah tamat. Kakak seperguruan, kamu tidak bisa melakukannya, iya. Jeremy menunjukkan ketakutan lagi dan dia mundur perlahan-lahan. Apakah kamu masih memiliki trik lain, atau kamu sudah akan tamat? Erikin mencibir. Aku masih memiliki seorang pembunuh. Aku pasti bisa membunuhmu. Imam Taoisme itu mengertakkan gigi. Dia melambaikan lengan bajunya lagi, dan sebuah pupet yang sangat besar muncul, memancarkan fase kesempurnaan dengan basis kultivasi tingkat 4. Kamu punya banyak pupet, ya? Erikin semakin merasa bahwa Imam Taoisme ada hubungannya dengan sekte semi suci. Kalau tidak, mengapa pupetnya sangat mirip? Bunuh dia untukku, teriak Imam Taoisme. Pupet besar ini langsung melaju ke arah Erikin. Erikin berencana melakukan hal yang sama. Tiba-tiba di lautan pengetahuan, buku langit tanpa kata terguncang. Ada apa ini? Erikin tercengang. Ini pertama kalinya dia merasa buku langit tanpa kata mendapat respon aktif. Dalam keadaan linglung ini, Erikin dipukul oleh pupet itu, dan tubuhnya terbang terbalik, menghancurkan sebuah batu besar. Haha, aku tahu kamu tidak memiliki nyala api itu lagi. Imam Taoisme menyeka peluh dan menjadi sombong lagi. Setelah itu, dia mengarahkan pupet untuk bergegas menangkap Erikin, meninju dan menendangnya terus-menerus. Logam itu bertabrakan dengan tubuh Erikin, membuat suara teredam. Dalam beberapa detik, pupet mengeluarkan ratusan pukulan. Pada akhirnya, sebuah pukulan menghantam Erikin ke tanah. Kali ini benar-benar sudah tamat dan wajah semua orang terlihat sangat pucat. Aku tidak percaya, kamu masih tidak mati setelah begitu banyak pukulan. Imam Taoisme mencibir. Dia berjalan mendekat dan ingin mengambil tasbih dari Erikin. Pada saat itulah tiba-tiba seseorang keluar dari lubang besar. Imam Taoisme terkejut dan hampir terjatuh. Setelah Erikin melompat keluar, dia memukul wajah Imam Taoisme itu dengan sebuah pukulan dan menjatuhkannya ke tanah. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Erikin tidak terluka.
Eric Kin kemudian mengulurkan tangan dan mencengkram Imam Taoisme langsung seperti mengangkat seekor ayam. Nyala api biru samar-samar melayang di depan wajah Imam Taoisme. Nyala api tersebut memancarkan aura yang sangat berbahaya, seakan-akan bisa meluluhkan Imam Taoisme kapan saja. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.